Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Kenji MX. Oke, video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Ini tentang selis sepeda listrik. Ya, pokoknya sepeda listrik lah. Saya tidak menyebutkan mereknya begitu. Nah, jadi hari ini itu saya mendapat komplainan dari istri kalau sepedanya itu aneh untuk di jok bagian belakangnya begitu. Nah, setelah saya lihat-lihat sepertinya memang ada yang aneh sih. Jadi untuk jok belakangnya itu tidak lurus lagi ya, seperti ke belakang begitu. Nah, tadi sih saya lupa untuk buat bongkarnya ya, untuk bongkar bagian belakangnya. Ini memang kalau sepeda listrik ini sedikit sulit ya. Tadi juga saya lupa untuk memvideokan untuk membongkarnya. Nah, tapi yang pastinya itu kalau mau membongkar sepeda listrik nih dengan merek ini, itu kalau mau bongkar bagian belakangnya itu pertama-tama itu kita harus bongkar bagian depannya sendiri dulu nih. Nah, jadi bagian ininya nih saya perlihatkan ya, sebentar. Nah, jadi kalau misalnya mau bongkar untuk cek bagian ganti shock atau misalnya bagian kelistrikannya kan di belakang sini, untuk casnya itu ada trouble atau apa, jadi pastikan bongkarnya itu depannya dulu nih, ini baru nanti setelah bagian depan ini, nah kita copot untuk bagian belakang ini nih, bagian bodi belakangnya. Nah, tapi jangan lupa buka dulu joknya gitu. Memang tadi saya lupa untuk memvideokan ya, mohon maaf, karena tadi saya juga berpikir apakah bisa atau tidak untuk membongkar sepeda listrik ini sendiri dengan otodidak, atau saya tidak lihat YouTube atau belum pernah juga begitu. Tapi alhamdulillahnya sih kebongkar ya. Ini berhasil saya bongkar. Nah, ini dia, berhasil saya bongkar gitu. Jadi saya cek apa penyebabnya begitu. Nah, setelah saya cek begitu ya guys. Nah, ternyata memang benar untuk di bagian sininya ya. Nah, ada yang patah guys nih, patah tuh. Bagian sininya nih patah nih. Harusnya ini tidak seperti ini ya. Ini patah. Terus bagian sini juga, nah ini kelihatan ya patah nih. Nah, seperti itu patah. Nah, saya juga tadi berpikir ya, padahal ini itu tidak pernah kena air begitu. Mungkin karena bebannya terlalu berat di sini atau bagaimana, saya juga tidak tahu ya. Tapi patah gitu, tidak ada korosi sih di sini. Biasanya kan kalau kebanyakan di review-review itu bagian bawah sini nih yang patah, atau bagian belakang dan depan begitu. Ini malah kebalik, karena saya sering cuci ini, setiap kotor bawahnya saya cuci, setiap kotor bawahnya saya cuci begitu. Tapi saya juga heran, mungkin karena yang namanya anak-anak ya, bebannya terlalu berat begitu. Cuma ya dengan harga sekitar 4.500.000 lah ya dulu. Ini udah ada hampir setahun mungkin. Kualitasnya seperti ini ya. Jadi bebannya itu tidak kuat beban mungkin ya. Gitu. Nah, jadi di bagian sininya itu hanya seperti ini saja nih.
Jadi hanya ada penyangga kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya beban di belakang sini terlalu berat, dia akan nah tuh sini akan patah. Nah ini patah, tidak kuat gitu. Harusnya sih dari pabriknya bisa lebih dipikirkan lagi ya, karena dengan beban di sini, kalau hanya mengandalkan ini saja ini pasti akan patah gitu. Nah gitu. Nah kalau dilihat kan sekarang ke belakang ya, terlalu ke belakang gitu. Nah ini kan kalau misalnya anak-anak kan tidak tahu ya, kalau misalnya lagi bermain sepeda listrik ini, terus mereka duduk dengan yang dewasa, nah kayak gini, nah itu nih, nah patah tuh, bisa dilihat ya sekarang. Nah itu terlalu terlalu ke belakang gitu. Apalagi kalau misalnya bodinya dipasang itu akan lebih kelihatan lagi, terbuka gitu. Nah ini guys, nih kelihatannya. Nah ini patah tuh, ini patah. Jadi dengan harga segitu lah ya, harusnya jangan seperti sepeda-sepeda biasa gitu. Ininya harus dipikirkan gitu. Karena saya pikir saya merawat bagian ini bawahnya, kebanyakan saya ngerawat bagian bawah atau depan gitu, ini gitu. Kalau ini kan tidak korosi tapi tetap aja patah gitu, karena hanya mengandalkan plat ini saja nih, plat satu. Nah terus ke sini, nah ini di sininya nggak kuat, di sininya nggak kuat, keangkat, ini juga patah segini gitu, karena tidak ada plat lagi yang menahan. Harusnya di sini bisa plat lagi ke sini, atau di sini bikin penyangga satu terus bikin plat lagi gitu, biar nggak ini. Kalau kayak gini kan, nih saya akan lihat ini pakai tangan aja. Nah tuh kan guys, nah ini kan retakannya sangat sangat terlihat sekali retakannya ya. Maaf ya, saya memvideokannya malam-malam nih. Nah ini kan kelihatan sekali nih. Nah bagian sini ya, patah semua kanan kiri tuh. Jadi ini harus dilas lagi, karena kalau misalnya tidak dilas lagi atau tidak dibetulkan, nanti ini bodi sini akan ngangkat seperti ini nih, karena kedorong oleh bodi yang belakang gitu, kedorong sama bodi yang ini gitu. Memang membongkarnya juga cukup sulit ya gitu ya guys. Jadi memang solusinya harus dilas, ini nggak bisa diapa-apain lagi, karena kalau misalnya didiamin ini akan patah. Nanti casannya juga di sini nggak bisa dicas gitu, karena casannya kan nempel di sini semua. Bahaya juga, karena casannya ada di sini semua. Kalau ini patah, tidak ada dudukan untuk casan semua di sini, jadi tidak bisa dicas. Jadi lebih baik antisipasi gitu. Oke guys, itu saja reviewnya. Jadi memang bisa dinilai sendiri ya untuk pembelian sepeda listrik, mungkin jenis-jenisnya, dan mungkin setelah ini ya lebih baik beli sepeda listrik yang jangan terlalu banyak bodinya seperti itu ya, karena susah itu untuk membongkarnya saja, itu sangat sulit ya. Itu repadnya itu terlalu mencengkram gitu, untuk sudah di cara tadi dicongkel dan itu tetap sulit sih tadi. Makanya saya lupa tadi untuk memvideokan cara bongkarnya, mohon maaf ya guys gitu. Jadi sekian saja video dari saya untuk review sepeda listrik ini, semoga bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.